Detik-detik supporter padati Stadion Abdullah bin Khalifa, Nathan beri pujian menyentuh. Alasan Garuda Muda bisa kalahkan Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter padati Stadion Abdullah bin Khalifa, Korea Selatan serasa tanda. Supporter Indonesia sukses sihir Qatar lantaran keberadaannya yang kembali berbondong-bondong memadati Abdullah bin Khalifa Stadium. Hal tersebut bakal menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia U23, yakni untuk menghadapi The Young Taeguk Warriors. Sebagaimana diketahui, anak asuh Sintayong mencatatkan win rate 100% dalam 3 laga yang diadakan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Laga pertama terjadi pada bulan Januari 2024 ketika Indonesia senior asuhan STY mengalahkan Vietnam 1-0, yakni berkat penalti Asnawi Mangkualam. Lalu laga kedua dan ketiga adalah saat timnas U23 Indonesia menyapu bersih 6 poin di 2 laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Gokilnya di Piala Asia U23 kali ini, Stadion Abdullah bin Khalifa benar-benar seperti kandang Garuda Muda. Hampir di semua sisi tribun ada pendukung skuad Garuda Muda. Jumlah penonton kali ini pun lebih banyak ketimbang 2 laga sebelumnya. Sontak saja salah satu media Korea Selatan Daum menyoroti kehadiran supporter ini. Media tersebut menilai Korea Selatan harus memperlakukan laga nanti malam sebagai laga tanda jika melihat antusiasme dari supporter Garuda di 3 laga fase grup kemarin. Bahkan Daum mengibaratkan Doha menjadi mini Jakarta setiap kali timnas U23 Indonesia bertanding. Fans Indonesia sangat passion kepada sepak bola dan Piala Asia U23 2024 akan diperlakukan sebagai turnamen yang bergengsi juga bagi mereka. Sejumlah besar supporter datang ke stadion setiap kali mereka bermain. Bahkan di laga pembuka, supporter Indonesia melebihi jumlah supporter Qatar yang berstatus tuan rumah. Tulis media Korea Selatan Daum mengakui. Tak bisa dipungkiri saat tim lain sepi dukungan, tidak dengan timnas Indonesia. Bisa dibilang jumlah pendukung Indonesia terbanyak, bahkan tuan rumah pun tak terlalu ramai. Supporter timnas Indonesia U23 juga membuat laga lebih bernyawa dengan nyanyian-nyanyian khas mereka. Total jumlah penonton sekitar 5 ribuan pun bakal menjadi pemain ke-12 skuad Garuda yang akan meneror Korea Selatan. Alasan Garuda Muda bisa kalahkan Korea Selatan. Pertama, kepercayaan diri tinggi. Jelang menghadapi Korea Selatan U23, timnas Indonesia U23 berada dalam kepercayaan diri tinggi usai menciptakan kejutan di grup A. Kepercayaan diri itu dimiliki oleh skuad Garuda Muda setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan Yordania dengan skor telak 4-1. 2 kemenangan itu menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa mengalahkan Korea Selatan dan merebut 1 tempat di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kedua, telah dimata-matai Sintayong. Jelang perempat final Piala Asia U23 2024 ini, Sintayong diam-diam sudah memata-matai Korea Selatan di babak grup kemarin. Tercatat Sintayong menonton duel Korea Selatan U23 kontra Uni Emirat Arab dan menonton laga mantan timnya itu melawan Jepang. Dengan bekal menonton 2 pertandingan itu, Sintayong diyakini dapat menemukan taktik yang tepat agar timnas Indonesia U23 bisa menggasak Korea Selatan U23. Ketiga, badai cedera Korea Selatan U23. Jelang hadapi timnas Indonesia U23, Korea Selatan U23 tengah diterpa badai cedera. Hal ini terlihat di laga kontra Jepang kemarin, di mana ada 10 pergantian pemain di starting 11 Olympic Taeguk Warriors. Pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong pun menyebutkan bahwa situasi ini terbilang sulit bagi timnya. Belum diketahui apakah para pemain ini akan sembuh sebelum laga kontra timnas Indonesia. Jika para pemain Korea Selatan U23 itu belum sepenuhnya pulih, maka hal ini akan menjadi keuntungan bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Jadi senjata lawan Korea Selatan, Nathan puji supporter tanah air. Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut peran besar supporter Timnas Indonesia U23 sebagai salah satu faktor keluarnya izin dari Hannover agar Nathan Joeon bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kali ini. Sebagaimana diketahui, Nathan sempat meninggalkan Timnas Indonesia U23 setelah fase grup selesai. Hal itu lantaran izin yang diberikan oleh Hannover hanya untuk tampil di fase grup. Awalnya, Hannover bahkan tak melepas Nathan dan baru lulus setelah PSSI melakukan pendekatan khusus. Tak lama berselang, Nathan sudah tiba di Belanda ternyata mendapatkan izin untuk kembali membela skuad Garuda. Sementara itu terkait keluarnya izin Hannover untuk Nathan, Erick Thohir menyebut hal itu tak terlepas dari peran supporter. Supporter sempat membanjiri media sosial Hannover dengan ucapan terima kasih telah mengizinkan Nathan membela Timnas Indonesia U23 dan menjadi senjata menghadapi Korea Selatan di perempat final nanti. Sebab dengan kembalinya Nathan ke skuad Garuda Muda bisa makin percaya diri menghadapi Korea Selatan. Pasalnya sepanjang fase grup, Nathan punya kontribusi besar terhadap keberhasilan Timnas Indonesia U23 menorehkan hasil bagus. Sebelumnya Nathan sendiri juga menyanjung supporter Indonesia yang selalu menyempatkan diri datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih selama 90 menit. Pemain berposisi asli sebagai bek kiri tersebut kagum lantaran belum merasakan atmosfer dukungan penuh dari supporter.